datang di tengah rentetan kabar buruk yang terus bermunculan terkait dengan kejadian gagal ginjal akut misterius yang terutama menyerang balita dan anak-anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin menyebut telah menemukan obat untuk menangani pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal tersebut. Obat yang dimaksud oleh Menkes ialah antidotum dari Singapura. Antidotum adalah sebuah substansi yang dapat melawan reaksi peracunan atau pendeknya antidotum ini merupakan zat yang dapat menangkal racun. Antidotum asal Singapura itu sebelumnya sudah digunakan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM untuk mengobati pasien gagal ginjal akut. Hasilnya positif pemirsa, sebanyak 4 dari 6 pasien memberikan respon positif setelah diberikan antidotum tersebut. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 22 Oktober 2022 dengan tema Kabar Baik Penanganan Gagal Ginjal Akut bersama saya Reno Raksa. Pemirsa, editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi, Mbak Kania. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik, Reno. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat, kabar baik juga. Kabar bahagia tentunya membuat kita tersenyum di akhir pekan ini ya. Kemarin sore seperti yang sudah kita simak tadi bersama, Menteri Kesehatan memberikan sebuah kabar baik. Dan itu ternyata akan menjadi tema kita pada hari ini, Mbak Kania. Tetapi di tengah berita-berita buruk yang lain ya, harus di tengah berita-berita buruk yang lain setidaknya ada berita baik yang datang di Indonesia ya. Oke, baik. Bahkan ini sebelum kita membahas editorial Media Indonesia kita hari ini, kita menarik juga untuk menyimak 3 informasi utama ya di Media Indonesia hari ini. Yang pertama ini masih satu kaitannya ada korelasinya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu obat dari Singapura ini didatangkan. Bahkan kemarin Menkes ini juga menyebutkan bahwa hasilnya positif ya. Ada yang kondisinya stagnan, at least tidak memburuk, tapi ada juga yang membaik kondisi dari para pasien itu. Tentu ini menjadi harapan, secercah harapan begitu ya, Mbak. Terutama bagi orang tua ya, yang saat ini mungkin juga artinya khawatir begitu ya, bagaimana penanganan terutama bagi anak-anak yang kemudian terkena gitu gangguan ginjal akut ini. Ada kabar gembira yaitu ada obat penawarnya begitu ya, dan kemudian hasilnya juga seperti yang disampaikan oleh Menkes positif begitu, dan akan didatangkan dalam jumlah besar dalam waktu dekat ini, paling tidak untuk menangani karena korbannya terus bertambah ya. Ada di 22 provinsi, 241 kasus, 133 meninggal dunia gitu. Jadi ini angka yang luar biasa sebenarnya, dan penambahannya dalam 3 bulan terakhir ini 3 kali lipat. Ini semua mengutip pernyataan dari Kemenkes begitu ya. Dan sampai dengan sekarang memang walaupun dikatakan 75% penyebabnya itu karena ada kandungan itu tadi ya, ada kandungan EG dan juga DEG. Betul. Rasa-rasanya memang perlu diteliti lebih lanjut apa sebenarnya artinya angka 75% ini gitu. Apakah definitif ini penyebabnya atau apa gitu, karena menjadi penting untuk mengetahui penyebab supaya langkah berikutnya bisa segera ditetapkan dan kemudian juga lebih tegas lagi, karena kita bicara soal pengawasan juga kan gitu. Karena kalau kita melihat beberapa pernyataan dilontarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa menunjukkan hampir di semua darah para pasien gagal ginjal akut pada anak ini memang ada senyawa itu, ada senyawa ethylene glycol, ada juga senyawa diethylene glycol. Bahkan yang terbaru kemarin ada tambahan satu lagi, ethyl glycol EGBE ya, butyl ether, itu ditemukan semuanya. Apakah ini menjadi hal yang memperkuat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatakan atau mendeklar sementara waktu bahwa dugaan kuat penyebabnya ini harus didalami lagi berarti ya, Mbak Kania ya? Harus didalami lagi. Ya, walaupun kemudian sudah ada langkah-langkah juga ya, misalnya penarikan gitu ya, obat-obat dengan kandungan-kandungan yang tadi sudah disebutkan, kemudian juga ada 102 obat lainnya begitu yang sudah diumumkan dan akan diteliti lebih lanjut begitu. Tapi kita kembali lagi ke soal obat penawar tadi begitu ya. Yang perlu diketahui juga adalah ketika obat ini diberikan kepada korban yang sudah mendapatkan gangguan ginjal akut ya, terutama anak-anak nih kan, anak 1 sampai dengan 5 tahun ya Reno gitu.
Nah, apakah itu kemudian akan bisa mengembalikan fungsi ginjalnya seperti normal lagi atau seperti apa gitu, kita tidak tahu ya. Okay. Dan menjadi pertanyaan juga sebenarnya ketika obat ini memang memberikan respon yang positif, apakah fomepizole ya, yang fomepizole obat yang akan didatangkan dari Singapura ini akan tetap aman? Karena ini mengingat ini yang dikasih obat usia 1 sampai 5 tahun loh, ginjalnya mungkin bisa jadi kuat, bisa jadi belum tentu. Ini juga menjadi perhatian tersendiri seharusnya diperhatikan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Kita ke informasi yang berikutnya, menjadi sorotan di editorial media Indonesia, maksud kami di media Indonesia pada hari ini. Nah ini Mbak Kania banget nih kelihatan nih, banyak negara antri di IMF, Indonesia optimistis stabil. Memang banyak hal atau banyak para ekonomi yang mengatakan bahwa tahun depan ini diprediksi memang gelap begitu ya, kata-kata digunakan Presiden Joko Widodo. Apa sebetulnya hal yang bisa membuat Indonesia optimis stabil ini menjadi pertanyaan semua pihak ya, bahkan ya? Iya, dan ini sebenarnya mengutip juga pernyataan dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara peluncuran buku kajian stabilitas keuangan semester 1 2022, dikatakan bahwa ini kita sekali lagi mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Destri. Mendengar dalam pertemuan IMF Bank Dunia yang baru saja dilaksanakan beberapa saat yang lalu, ada 28 negara mengajukan bantuan keuangan kepada IMF, 28 negara loh. Tapi, dan memang tekanan ekonomi global ini akan mempengaruhi Indonesia, namun kita waspada, dalam tahap waspada dan optimistis, karena mempunyai daya dukung cukup bervariasi dan solid gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ada bauran lah paling tidak kalau misalnya kita bicara dari sudut pandang Bank Indonesia, ada inovasi bauran kebijakan BI untuk menjaga stabilitas keuangan itu, begitu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut juga di media Indonesia, ada di bidang moneter apa yang sudah dilakukan, bidang pembayaran, bidang makro dan juga sinergi kebijakan dan BI, Kemenq dan kemudian OJK dalam hal ini adalah otoritas yang selama ini memang bekerja secara sinergis gitu untuk menjaga tidak hanya stabilitas keuangan tapi juga bagaimana menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi ini ya pasca pandemi. Beberapa waktu lalu saya sempat berdialog dengan salah satu pengamat ekonomi begitu, Mbak Kania. Indonesia optimistis stabil ini sebenarnya bukan tanpa sebab. Salah satunya memang Indonesia punya beberapa sektor yang dipercaya ini akan bisa menjadi backbone ekonomi Indonesia, salah satunya misalkan pertanian, kemudian UMKM. Ini juga mungkin yang tidak dimiliki di negara lain, tapi di Indonesia ada. Ini setidaknya menjadi harapan lah ya di tengah kegelapan ekonomi global di tahun depan. Betul. Jadi kita harus tetap optimistis, itu katanya Bu Destri. Tapi paling tidak kalau kita melihat ya salah satu ilustrasi ya, karena kita bicara dari sudut pandang BI lagi-lagi ini adalah soal tekanan inflasi yang kemudian menjadi contoh gitu untuk memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara lain ini masih oke gitu ya, karena tekanan inflasi yang dialami oleh Indonesia misalnya itu plus minus 3% di akhir tahun proyeksinya seperti itu. Dibandingkan misalnya dengan negara sekelas Inggris gitu. Yang kita tahu inflasinya sampai dengan 10, sekian persen begitu, bahkan mundur lagi akhirnya. Sampai mundur juga gitu ya. Jadi itu sebagai ilustrasi lah kalau keadaannya untuk sekarang ini kita masih perlu optimistis lah untuk kita berikan kepercayaan penuh itu. ya makanya kepada pemerintah untuk bisa menangani perekonomian negara. Berikutnya pemirsa, hal yang juga menjadi sorotan di media Indonesia hari ini adalah terkait dengan pasca tragedi Kanjuruhan, karena ini ada lagi satu korban meninggal dunia, bahkan siswa SMK kelas 12, ini tentu menjadi keprihatinan kita semua ya. Betul, korban jiwa ke 134 ya Reno ya. Setelah 18 hari dirawat, alat bantu tidak bisa menyelamatkan nyawa Revano. Ini adalah korban ke 134 tragedi Stadion Kanjuruhan yang sampai dengan sekarang kita masih tunggu sebenarnya perkembangan terakhirnya. Itu kan kalau tidak salah ada 2 korban yang kemudian batal diotopsi ya, padahal otopsinya itu kan sangat ditunggu gitu oleh Komnas HAM untuk mengaitkan dengan hasil lab dari gas air mata ya, untuk memastikan apakah ada korelasinya atau tidak gitu ya. Awalnya keluarga semangat untuk meminta proses otopsi, tapi karena ada dugaan, sekali lagi saya katakan ini dugaan ada intimidasi dalam atau pressure yang diberikan oleh pihak tertentu. Kita tidak mau pointing fingers ke pihak mana, tapi itu yang terjadi. Tapi ada satu fakta lagi yang menarik, Mbak Kania. Ada CCTV yang di sekitar stadion kabelnya terputus. TGIPF mengaku bahwa ini menjadi salah satu kendala dalam penyelidikan kemarin, dan juga tidak tahu yang memotong siapa, terpotongnya kapan, apakah setelah tragedi atau sebelum tragedi. Ini menjadi satu hal tentu yang menjadi pertanyaan yang harus bisa dijawab juga sebetulnya. Oh iya, betul. Karena itu kemudian kita punya TGIPF gitu ya, yang terdiri dari berbagai macam pihak tersebut begitu ya, untuk memastikan dan menjahit gitu ya, merekonstruksi ulang. Rekonstruksi sebenarnya sudah dilakukan ya oleh pihak kepolisian, ada 6 tersangka yang sudah
sudah diumumkan. Mungkin juga babak lainnya itu adalah soal rekomendasi agar PSSI melakukan KLB dan sepertinya ini masih tersandera, saling menyandera gitu ya. Karena kemudian dari TGIPF tidak akan mengeluarkan kan kelanjutan dari Liga 1 ini tergantung juga dari ya kan gitu. Kalau belum ada kepengurusan baru Liga 1, 2 dan 3 pemerintah tidak memberikan izin. Tapi kemudian PSSI juga menolak, mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh intervensi gitu. Yang terakhir kemudian ada pernyataan lagi bahwa jangan sampai nanti FIFA menjatuhkan sanksi gitu kan. Seperti yang terjadi tahun 2015 lalu ketika PSSI dan pemerintah pada waktu itu berseteru juga gitu. Jadi masih seru ya Mbak Kania? Masih seru. Untuk kita saksikan tragedi Kanjuruhan ini. Mbak Kania, sebelum kita menyimak informasi detail mendalam terkait dengan editorial media Indonesia begitu untuk hari ini. Sebetulnya kemarin ketika akan didatangkan banyak begitu ya obat dari Singapura, tapi belum disampaikan ya, kelihatannya sampainya kapan gitu belum disampaikan ya Mbak Kania? Belum. Tapi paling tidak ya sudah ada ini kan yang paling penting adalah langkah cepat dan tegas gitu. Langkah cepatnya ini yang dibutuhkan gitu ya. Karena ini serba tidak pasti. Yang pasti kita tahu adalah kemarin kan telah terjadi penarikan beberapa merek begitu ya, obat yang mengandung cairan-cairan tersebut yang kemudian sekarang kelanjutannya sudah ada kesimpulan awal, apa akhir atau awal saya tidak tahu, tapi 75% dari korban yang jatuh di Indonesia yang menimpa anak-anak kita ini memang ternyata terbukti ada dalam tubuh mereka itu cairan-cairan tersebut ya, EG dan lain sebagainya, dan kombinasi juga begitu dari yang tadi disampaikan oleh Reno juga di awal begitu. Dan langkah lainnya sekarang yang akan dilakukan oleh pemerintah karena sudah ada obat penawarnya memastikan bahwa ya memang obatnya tersedia gitu. Jadi kita perlu apresiasi langkah cepat gitu ya. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan dan sudah ditempuh ya, karena lagi-lagi gitu ya korbannya terus bertambah gitu. Terus bertambah, apalagi ini anak-anak ya Mbak. Dan ini anak-anak, masa depan bangsa juga ini. Iya betul sekali, dan orang tua juga kasihan kan gitu ya. Perlu kepastian paling tidak bahwa ini sesuatu yang memang akan ditangani dan segera ditangani dan penanganannya cepat gitu dilakukan oleh pemerintah. Makanya kita akan simak bersama informasi editorial media Indonesia berikut ini pemirsa. Kabar baik, penanganan gagal ginjal akut. Kabar baik datang di tengah rentetan kabar buruk yang terus bermunculan terkait kejadian gagal ginjal akut misterius yang terutama menyerang balita dan anak-anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin menyebut telah menemukan obat untuk menangani pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal tersebut. Obat yang dimaksud Menkes ialah antidotum dari Singapura. Antidotum adalah sebuah substansi yang dapat melawan reaksi peracunan atau pendeknya antidotum merupakan zat yang dapat menangkal racun. Antidotum asal Singapura itu sebelumnya sudah digunakan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM untuk mengobati pasien gagal ginjal akut. Hasilnya positif. Sebanyak 4 dari 6 pasien memberikan respons positif setelah diberikan antidotum tersebut. Hanya itulah yang membuat Kementerian Kesehatan cukup yakin dengan keampuhan obat penawar racun itu dan langsung memutuskan akan segera mendatangkan antidotum ke Indonesia dalam jumlah cukup banyak. Seperti halnya Menkes, kita pun berharap hadirnya obat ini dapat memberikan perlindungan bagi balita dan anak-anak yang terpapar racun penyebab gagal ginjal. Pada sisi ini, kita patut mengapresiasi dan mendukung langkah cepat pemerintah mendatangkan antidotum. Dengan fakta bahwa kasus gangguan gagal ginjal akut sudah teridentifikasi di 22 provinsi dengan jumlah lebih dari 240 kasus, bahkan dengan tingkat kematian mendekati 55% secara nasional. Tindakan kuratif yang cepat seperti ini memang penting dilakukan. Dengan sandaran fakta yang sama, pemerintah semestinya bisa bertindak lebih agresif untuk menemukan penyebab pasti dari penyakit tersebut. Mengidentifikasi penyebab menjadi hal krusial sebagai dasar pertimbangan menelurkan kebijakan pencegahan yang tepat. Namun rupanya pemerintah gagap, tak sigap menghadapi situasi darurat itu dengan cepat. Meski kejadian gagal ginjal akut ini sudah merebak sejak awal tahun ini dan mulai meledak kasusnya pada Agustus 2022, hingga tengah Oktober pemerintah belum menemukan penyebabnya dan solusinya. Namun kemarin, kabar baik muncul.
pemerintah melalui Menkes akhirnya memastikan penyebab gagal ginjal akut di Indonesia dipicu oleh cemaran ethylene glycol atau EG dan diethylene glycol atau DEG yang terkandung dalam obat-obatan sirup. Kesimpulan tersebut didasarkan pada temuan kasus kematian anak gagal ginjal akut yang dilaporkan di RSCM. Menurut hasil analisis, pada 7 dari 11 pasien gagal ginjal akut di RSCM positif terdapat cemaran senyawa berbahaya yang juga ditemukan pada kasus gagal ginjal di Gambia itu. Senyawa itulah yang diduga kuat menyebabkan ginjal anak-anak itu rusak, gagal berfungsi, dan menyebabkan kematian. Kita patut menyambut baik kesimpulan itu karena akan menjadi landasan bagi pemerintah menentukan langkah-langkah yang lebih terarah dan fokus pada sisi pencegahan. Jika kemarin masih meraba-raba, kini pemerintah sudah punya dasar untuk melakukan tindakan lebih tegas. Misalnya, melarang penjualan obat-obat yang mungkin tercemar DEG dan EG demi menghindari risiko kematian terus bertambah. Namun gerak cepat pemerintah tak boleh berhenti di situ, karena kini publik menunggu kejelasan informasi. BPOM mesti segera menelusuri semua obat yang berpotensi mengandung senyawa-senyawa berbahaya itu. Tarik dari peredaran obat yang terbukti mengandung DEG dan EG, lalu sebarkan temuannya secara akurat kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Setelah itu pemerintah wajib menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat apa yang harus mereka lakukan dan siapkan sebagai pengganti obat-obatan itu. Kiranya kesempatan ini juga bisa menjadi momentum bagi bangsa untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini terlalu gampang membeli dan mengonsumsi obat, sekaligus mengubah kebijakan negara yang saat ini juga lepas kontrol dengan membiarkan obat-obatan dijual bebas. Oke, sebelum kita jeda, Mbak Kania, sudah kita saksikan sejumlah banyak tadi ulasan yang disampaikan oleh rangkuman editorial media Indonesia hari ini, kabar baik penanganan gagal ginjal akut. Sebetulnya ketika sudah tiba di Indonesia yang harus dipastikan adalah bahwa obat-obat ini bisa secepat mungkin, tadi kalau saya pinjam kata-kata Mbak Kania, secepat mungkin juga didistribusikan ke rumah sakit atau ke apotek-apotek supaya ini bisa didistribusikan juga ke pasien-pasien yang sedang dirawat. Begitu kan ya Mbak Kania ya? Iya, yang penting dosisnya, yang penting obatnya tersedia ketika diketahui memang sudah ada penangkalnya gitu kan. Yang paling penting itu dulu gitu ya, bahwa sekarang ini kan ya tadi saya katakan karena korbannya terus bertambah, kasusnya juga sudah meluas ke 22 provinsi gitu ya, memastikan kalau memang ada obatnya dan dinyatakan ada gitu, ya harus tersedia dan makanya akan didatangkan dalam jumlah besar dari Singapura ya, dari luar negeri gitu. Untuk memastikan ketersediaannya terlebih dahulu. Nah, poin selanjutnya itu adalah untuk mengetahui secara pasti penyebabnya ini apa ya, lagi-lagi ya. Gitu ya. Apakah angka 75% itu sudah definitif atau tidak gitu ya. Walaupun dikatakan memang cairan tadi ya, EG, DEG dan kombinasi dari satu lagi gitu cairan yang tadi sempat disebutkan yang menyebabkan kemudian beberapa obat ini menjadi berbahaya untuk dikonsumsi anak-anak balita 1 sampai dengan 5 tahun ya. Paling tidak itu kalau kita melihat dari fakta-fakta yang sudah terungkap ya gitu. Lagi-lagi kita bukan pakar gitu ya. Nah, untuk berbicara soal pakar ini kita akan ada pakar, tapi kita harus jeda sejenak. Iya, Mbak Kania. Oh iya, satu yang pasti penyebab menjadi penting karena langkah berikutnya itu juga ditentukan oleh penyebabnya apa. Betul. Gitu ya. Know the cause, know the cure ya. Yes. Baik, Mbak Kania, kita akan jeda sejenak. Pemirsa editorial media Indonesia masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Dan untuk membahas langsung dengan pakarnya tadi, Mbak Kania, yang kita sudah bahas di segmen sebelumnya, kita pagi hari ini terkait dengan tema kabar baik penanganan gagal ginjal akut sudah terhubung langsung lewat saluran telepon dengan Profesor Dr. Dhani Hilmanto yang merupakan Ketua Divisi Nefrologi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSAS Fakultas Kedokteran Unpad. Selamat pagi, Prof. Dhani. Salam sehat. Selamat pagi, Mas Reno. Salam sehat juga. Baik. Prof. Dhani, kalau kita melihat sampai dengan saat ini penyebab ini yang menjadi salah satu hal yang ditunggu, karena kalau kita berbicara penyebab dari acute kidney injuries ini adalah permasalahan yang di hulu yang harus segera tertangani. Nah, sampai dengan saat ini kan masih sebatas dugaan ya, Prof. Dhani, kandungan ethylene glycol, diethylene glycol dan seterusnya. Ini kira-kira kapan bisa
keluar penyebab pasti secara definitif dari gagal ginjal akut misterius ini, Prof. Dhani? Ya, begini Mas Reno. Jadi kalau kita lihat dari istilah yang kita gunakan untuk kasus-kasus yang berkembang saat ini juga namanya gangguan ginjal akut progresif atipik atau atypical progressive acute kidney injury. Kalau lihat dari nama itu saja, memang ini namanya unknown origin. Jadi penyebabnya masih belum diketahui dengan pasti. Jadi berbagai dugaan dikaitkan dengan penyakit ini, termasuk diantaranya adalah dengan COVID, dengan infeksi yang lain, dengan obat-obatan, bahan kimia yang lain. Itu banyak dikaitkan, termasuk yang terakhir dirilis oleh Bapak Menteri Kesehatan, bahwa sebagian dari penderita gangguan ginjal akut pada anak ini di dalam darahnya mengandung senyawa etilen glikol atau dietilen glikol, senyawa yang memang selama ini diketahui kalau dalam dosis yang cukup signifikan di atas batas ambang maksimal dapat mengakibatkan renal failure atau gagal ginjal. Nah, meski demikian, untuk menetapkan secara pasti penyebab dari gangguan ginjal progresif atipik ini masih memerlukan waktu yang tidak gampang, tidak lama. Karena apa? Karena kami tentu sebagai akademisi yang bergelut di bidang penanganan pasien di hilirnya untuk menerapkan pada pasien, bekerja sama dengan para peneliti yang terus melakukan penelitian mencari penyebabnya. Kalau kita sudah melakukan proses rancangan penelitian dengan baik, kemudian validitasnya terjaga, kemudian kita melakukan publikasi dan sudah dinyatakan valid oleh Asosiasi Profesi Internasional, baru kita dapat menentukan secara definitif. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mengetahui penyebab secara pasti, harus dilakukan langkah-langkah secara ilmiah, termasuk penelitian yang sifatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Demikian Mas Reno. Prof. Dhani, kalau kita mendengar kemarin pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, obat yang akan didatangkan begitu yang juga kita sambut sebagai kabar baik di Indonesia adalah fomepizol. Kalau saya browsing begitu, fomepizol ini digunakan untuk mengobati keracunan yang disebabkan karena metanol dan juga etilen glikol. Ketika keracunan ini sudah berhasil terobati, Prof. Dhani, tetapi kan sudah terlanjur ginjal dari sang pasien ini sudah terganggu. Bagaimana sudut pandang Anda? Ya, jadi begini, Bapak Menteri saya kira sudah menjelaskan dengan baik. Jadi bahwa untuk kasus yang sudah diberikan antidotum itu, fomepizol, ada sebagian yang membaik, ada sebagian yang stabil. Jadi itu sesuai dengan konsep yang ada pada penyakit gangguan ginjal akut sendiri. Nah, kalau pasien gangguan ginjal akut datang kepada kita dalam stage awal, kita biasanya ada 3 tahap, Mas Reno. Tahap 1, tahap 2, atau tahap 3, kita biasanya sebut dengan risk. Tahap 1 itu risk atau risiko, I-nya injury atau cedera pada ginjal, dan yang F yang ketiga itu adalah failure, gagal ginjal. Maka kalau dia datang dalam keadaan risk atau injury bahkan, kita dapat mengembalikan dia ke dalam kondisi awal lebih baik yang dapat disembuhkan. Asal penyebabnya memang dapat dieliminasi secara cepat. Tetapi kalau memang dia sudah jatuh ke dalam failure, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Bahkan sampai akhirnya kita harus melakukan, orang bilang cuci darah atau dialisis akut kita namakan. Demikian Mas Reno. Baik, Prof. Dhani terakhir, kemarin Menkes juga mengatakan bahwa ini ada yang membaik, ada yang stabil kondisinya, tidak menurun tapi stabil. Apa sebetulnya faktor apa saja yang bisa membedakan? Ini ada yang membaik kondisinya, ada yang tetap stabil kondisinya. Ya. Jadi kalau kita kembali ke definisi dari gangguan ginjal akut sendiri, ini secara umum ya, bukan hanya yang berlaku untuk yang atipik sekarang, tetapi gangguan ginjal akut secara umum yang diketahui sebabnya prerenal, renal, atau postrenal. Maka parameter yang paling mudah melihat adanya perbaikan
perburukan, steady state atau stabil, itu dilihat dari produksi urin yang kita pantau dalam beberapa jam, dan juga adanya peningkatan atau nilai yang menurun dari kadar kreatinin serum. Patokan itu yang paling mudah kita saksikan secara objektif, meskipun memang dari klinis kita dapat mengamati juga. Demikian, Mas Ren. Oke, singkat saja, Prof. Dhani, apakah munculnya penyakit yang saat ini menjadi kehebohan di Indonesia ini juga karena disebabkan ada kelengahan di sektor pengawasan obat? Ya, kalau saya tidak bisa mengatakan demikian, karena saya katakan tadi, meskipun sudah dirilis di Gambia, ada Gambia ada obat yang diduga senyawa ini merupakan toksik atau racun bagi ginjal. Demikian juga yang dirilis oleh Pak Menkes kemarin. Tetapi karena memang penyebabnya belum pasti, maka saya hanya menduga itu hanya salah satu faktor saja. Demikian, Mas Reno. Baik, hanya menjadi salah satu faktor, berarti mungkin saja ada faktor lain yang bisa menjadi penyebab dari gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Terima kasih, Profesor Dhani sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Mbak Kania, berarti kalau 75% ini karena EG dan DEG, 25% lainnya ini karena faktor yang lain kalau tadi menurut dari Profesor Dhani. Tentu menjadi suatu hal yang meresahkan, meskipun ada kabar baik, ada obat yang mengobati keracunan, tapi penyebabnya masih belum diketahui secara pasti 100%. Iya, disitulah kita mendorong agar penyebabnya itu diketahui secara pasti, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dhani juga mengatakan bahwa untuk mengetahui secara pasti itu juga tidak sesimpel itu. Karena kan membutuhkan langkah-langkah ilmiah, harus ada penelitian lanjutan, harus divalidasi secara ilmiah dan lain sebagainya begitu. Jadi memang tidak secepat yang mungkin kita inginkan atau kita harapkan. Karena kan kalau dari sisi kita pengen tahu gitu apa sih penyebabnya gitu, tapi sudah disampaikan oleh Prof. Dhani tadi. Nah, mungkin ada satu hal yang perlu kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Dhani itu adalah soal pengobatan ya. Tadi kan dikatakan bahwa ini bukan sudah ada perubahan penamaan ya, bahwa ini gangguan ginjal akut progresif atipikal. Iya, bukan failure ya. Failure itu beda karena lagi-lagi gitu. Jadi kalau kita bicara soal pengobatan, kapan obat itu kemudian diadministrasikan ke pasien itu juga menjadi penting. Kalau kemudian lebih awal terdeteksi dan diberikan obatnya, ada kemungkinan membaik dan pulih seperti sedia kala, itu menjadi lebih besar kemungkinannya dibandingkan kalau teridentifikasinya terlambat atau pada saat sudah terjadi failure. Nah, inilah kemudian menjadi mungkin catatan bagi kita semua ya, bagi orang tua dan lain sebagainya yang punya anak balita itu untuk segera gitu ya, kalau mengetahui anaknya sakit atau ada indikasi dan lain sebagainya, untuk segera membawa ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat gitu. Ini lagi-lagi soal habit ya, habit masyarakat yang mungkin nanti kita bisa perdalam gitu ya. Tapi soal obat itu menjadi penting gitu. Tadi digarisbawahi kapan obat itu kemudian diberikan itu juga akan menentukan apakah pasien itu bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Iya, kalau kita melihat istilah bahasa Inggrisnya yang digunakan adalah AKI ya, acute kidney injury. Kalau kita melihat dari injury ini tadi kan Prof. Dhani mengatakan ada 3 step, ada 3 fase, risk, injury, dan failure. Nah, kalau injury di step, berarti ini di step kedua. Itu step 1 dan step kedua tadi dikatakan ini bisa kita kembalikan fungsinya. Berarti ada harapan di sini. Ada harapan, tapi tergantung apakah teridentifikasi lebih awal atau tidak. Tapi mudah-mudahan begitu ya. Ini lagi-lagi soal kesigapan kan. Kita bicara soal kesigapan baik dari pemerintah, baik dari masyarakat juga gitu. Karena paling tidak diketahui bahwa saat ini ada kasus yang sedang merebak gitu, dan saat ini pemerintah sudah memastikan akan mengambil sekian langkah gitu ya. Dan salah satunya itu adalah soal obat itu yang akan didatangkan segera untuk mengobati jika memang ada korban anak yang jatuh akibat dari penyakit ini begitu ya. Dan soal pengawasan obat itu jadi menarik juga sih sebenarnya gitu ya, disampaikan oleh Prof. Dhani. Belum bisa kemudian itu disimpulkan sebagai penyebab gitu ya. Tapi salah satu penyebabnya bisa jadi. Salah satu penyebabnya bisa jadi, tapi itu yang kemudian akhirnya menjadi pertanyaan, loh terus jadi apa dong langkah selanjutnya? Karena kan sudah ada misalnya kemarin pelarangan obat sirop gitu. Nah, lalu kemudian apa yang bisa dilakukan, karena pencegahannya itu juga tidak kalah penting. Oke, bahkan kita akan sambung di segmen berikutnya. Kita harus jeda sejenak, pemirsa. Editorial Media Indonesia masih akan kami lanjutkan sesaat. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Setelah tadi di segmen sebelumnya kita mendengar bagaimana pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pakar
Sekarang juga supaya lebih lengkap kita akan mendengar bagaimana pernyataan atau bahkan pendapat dari para masyarakat Indonesia. Sudah ada 3 penelpon yang bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama adalah Ibu Ong Mai Hua, ini di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong. Silakan dengan pendapatnya Ibu Ong. Ya, selamat pagi Bang Reno, Mbak Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik penanganan gagal ginjal akut. Menteri Kesehatan kita sudah menemukan obat Femoditol. Mudah-mudahan bisa mengurangi ginjal akut ini dengan anak-anak balita kita. Mas Reno, Mbak Kania, sebetulnya dikatakan telat juga enggak, karena harusnya BP POM setelah mendengar kejadian luar biasa gagal ginjal anak itu harusnya sudah meneliti. Kenapa sampai jatuh korban 22 provinsi mengalami anak-anak gagal ginjal, Bang. Ya. Nah, dengan adanya penemuan antidotum mengurangi penyakit gagal ginjal anak-anak. Peredaran paracetamol juga sudah ditarik, Bang Reno. Dulu anak saya kecil itu, Bang Reno, kalau panas, mencret, batuk, pasti dikasih paracetamol. Oke. Tidak anak-anak saja, tapi dewasa juga, karena itu obat menurunkan panas. Oke, Ternyata, ya, ini ada pencemaran. Ini yang sangat disayangkan begitu ya. Seringkali digunakan oleh masyarakat, tetapi ternyata ada cemaran, EG, DEG, dan seterusnya begitu ya. Kita ke penelpon berikutnya, ada Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Reno, selamat pagi Bu Kania. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak Ondo, apa menjadi catatan Anda? Ya, kita wajib bersyukur dengan ditemukannya obat gagal ginjal akut buat balita ini yang dari Singapura. Saya mengatakan ini mengakibatkan kita bisa memitigasi korban meninggal dari gagal ginjal balita. Dan juga dapat membuat ibu-ibu mulai tenang dan tidak paranoid lagi. Sebaran obat yang dibawa dari Singapura hendaknya sudah harus berada di seluruh provinsi. Dalam hal gagal ginjal akut, membuka mata kita. Di mana pengawasan obat kita? Kok bisa lolos obat sirup yang mengandung ethylene glikol dan diethylene glikol di luar ambang batas? Buktinya 5 produksi obat telah dilarang untuk diedarkan. Bila memang benar gara-gara ED dan DEG ini, harusnya Kepala BPOM bertanggung jawab secara moral. Di mana akibat pengawasan lemah, lebih dari 100 orang balita meninggal. Sudah bukan rahasia umum lagi, memang ada tim pengawas datang ke industri, tapi tiba di sana bla 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 pulang. Singapura itu negara kecil loh, bukannya. Kok kita malah tidak punya obat antidotum atau sejenis antidotum itu? Wajar beberapa rakyat atau pejabat berobat ke Singapura, karena memang ternyata mereka lebih cepat dari kita. Salah di mana kita? Apakah SDM-nya kurang cerdas? Apa teknologi kita ketinggalan? Atau anggaran untuk penelitian kita kecil? Ya biarlah Depkes yang menjawab. Terakhir, hati-hati Indonesia jago memalsukan. Nanti ada yang memalsukan antidotum palsu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo, banyak poin yang disampaikan. Terakhir kita ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Silakan, apa menjadi catatan Anda, Bu Indra? Ya, selamat pagi Bung Reno dan Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah banyak hal-hal praktis dalam perkembangan ilmu ini yang pada akhirnya bikin kita susah. Obat-obatan juga, zat kimia itu bisa lebih praktis diberikan. Padahal kita punya obat-obatan yang bukan dari zat kimia, dari herbal. Nah, kenapa itu tidak dikembangkan? Kemudian tadi dikatakan zat kimia itu dikatakan terlambat atau tidak. Tidak, mestinya kan zat kimia itu punya efek samping. Nah, ini yang nggak pernah disebut-sebut. Seharusnya sudah dipersiapkan apa penangkal dari efek samping ini. Nah, untuk obat batuk misalnya, kenapa tidak dipakai kencur begitu? Itu yang dikembangkan.
sekarang Jadi yang lebih aman sudah begitu ya, ada Bu Indra ya? Iya, sekarang anti keracunan. Kita Oke. juga punya, Bung Reno, dari dulu dikenal kelapa muda, norit, dan madu. Itu anti keracunan. Mungkin yang obat yang sekarang akan kita impor dari Singapura itu, ya itu obat-obatan yang ekstraknya berasal dari kelapa muda atau norit itu. Oke, baik. Tempurung Bu bakar Indra, itu. Ya. saya ada satu Nah, pertanyaan untuk Bu Indra, tolong dijawab. Anda ketika punya anak Anda sakit, Anda bawa ke dokter atau Anda obati sendiri dengan obat pengetahuan Anda? dengan obat dulu, dengan obat, ya, dengan Jangan obat dulu ya? Sebab, ya, karena itu saya selalu berpegang begini, kita tidak akan terserang penyakit kalau tubuh Oke. kita kuat. Jadi Oke, baik. jaga makanan. Nah, kemudian Bung Reno Baik, terima mengenai kasih. kaidah ilmiah. Baik, terima kasih, kita sudah dapat poinnya yang disampaikan oleh Ibu Indra tadi. Dan satu penelpon terakhir ada Pak Masdar di Banda Aceh. Aceh, selamat pagi. Selamat pagi Pak Masdar. Halo, selamat pagi Pak Masdar. Baik, teleponnya terputus. Baik, banyak hal Mbak Kania yang kita tangkap begitu ya dari para pemirsa editorial media Indonesia pagi hari ini. Satu hal yang menjadi pertanyaan kita juga soal pengawasan obat tadi disampaikan oleh Pak Ondo. Kalau bisa ada 5 obat yang sejauh ini sudah ditarik begitu oleh BPOM izinnya sementara waktu, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak sebelumnya? Berarti pengawasannya lemah untuk pengawasan kadar minimal senyawa-senyawa kimia yang berbahaya itu. Ini menjadi pertanyaan kita semua juga seperti pertanyaan Pak Ondo ini ya, untuk BPOM. Pengawasannya seperti apa? Pengawasannya seperti apa ya? Bahwa ini dia makanya yang pasti kan kalau tidak salah ya 5 merek yang kemudian sudah ditarik dari peredaran karena ya diketahui telah melebihi ambang batas gitu ya. Jadi bukan karena kandungannya juga begitu ya. Ini yang kemudian kita harus sedikit berhati-hati gitu ya. Karena memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut gitu. Tadi juga disampaikan oleh Prof Dani gitu ya. Tapi memang kita sekarang pengen tahu pencegahannya seperti apa kalau kemudian diketahui. Karena ini kan berangkat kasusnya sebenarnya juga ada kasus di Gambia gitu yang diketahui ada penyebabnya itu juga obat gitu. Yang kemudian tidak masuk ke Indonesia sesungguhnya gitu. Tapi diketahui ada kandungan yang tadi teridentifikasi EG dan DEG yang kemudian dilakukan penelitian lagi dan ternyata ditemukan juga gitu dalam darah anak-anak yang menjadi korban untuk penyakit ini di Indonesia gitu. Nah sekarang memang kan langkah antisipatifnya apa gitu untuk memastikan karena lagi-lagi ini kebiasaan soal kebiasaan kan kebiasaan mengkonsumsi obat ini kita juga perlu agak sedikit jujur gitu dengan diri kita sendiri termasuk saya juga sebagai orang tua ketika anak saya dulu masih kecil gitu ya demam itu biasanya memang obat cairan tuh paling mudah, ini kan soal kemudahan gitu, paling mudah untuk diberikan gitu, tidak dalam bentuk pil atau serbuk gitu dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga soal kebiasaan, yang namanya demam gitu kan pasti dikasihnya paracetamol gitu, tanpa menyebut merek ya gitu ya. Nah tapi kemudian ya ini dalam perkembangannya ternyata paracetamol itu ada misalnya yang beberapa merek yang kandungannya itu terbukti tidak aman untuk dikonsumsi yang menyebabkan penyakit ini beredar luas gitu di masyarakat ya, gangguan ginjal ginjal akut. Gangguan ini, ginjal akut progresif. gitu. Nah ini kembali lagi ke soal ya langkah berikutnya itu tadi gitu ya. Nah apakah BPOM harus bertanggung jawab ya kita harus tahu juga fungsi dari BPOM itu apa gitu. Karena setahu saya kemudian dari BPOM sudah ada pernyataan yang mengatakan bahwa untuk memastikan kandungan dalam obat itu aman atau tidak itu diserahkan kembali kepada industri farmasi. Kecuali kalau kemudian ada temuan sehingga dibutuhkan misalnya penelitian lanjutan. Nah itu pernyataan dari BPOM ya. Kalau tidak salah itu juga sempat sudah disampaikan kepada publik gitu. Nah ya memang dibalik ini semua ya pembelajarannya memang harusnya ada gitu ya. Tapi paling tidak tuh sekarang yang terdekat dulu apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan sudah dilakukan oleh Kemenkes dalam hal ini obat sudah ditemukan. Kemudian sudah teridentifikasi obat-obat yang mengandung kandungan tersebut gitu dalam pengawasan gitu. Nah sekarang pengawasannya bagaimana? Nah gitu, itu dia kan? Pengawasan ini menjadi pertanyaan kita semua nih. Selain penyebab pengawasan juga menjadi apakah penarikan itu juga sudah dilakukan gitu atau tidak? Karena kan Indonesia nih luas gitu, ya. kan? Rekomendasi penarikan 5 merek obat itu tadi apakah sudah betul-betul ditarik? Pengawasannya apakah sudah? Karena memang ada temuan di Jakarta Barat kemarin ada tim liputan Metro TV bahkannya masih mendapati merek itu masih ada di etalase apotek dengan alasan ada pihak-pihak tertentu yang menginformasikan kepada pihak apotek nggak usah ditarik deh karena itu kandungannya aman, self declare seperti itu. Nah ini kan
pengawasan yang harusnya betul-betul sampai ke akar rumput. Jadi tadi paling tidak sudah ada surat edaran kan sebenarnya juga yang keluar begitu ya untuk sebagai acuan kalau dari pihak farmasi masih apa namanya masih belum yakin gitu misalnya. Tapi maka dari itu definitif, penyebab definitif dan langkah definitif, langkah tegas itu dibutuhkan gitu, langkah segera gitu. Jangan sampai kemudian ya ini bagaimana ke depannya memastikan tidak lagi ada korban yang jatuh sampai meninggal dunia loh, karena ini kan 133. Betul. Itu baru ada update lagi dari perkembangan sebelumnya kan, kalau tidak salah 99, sekarang 133. Kenaikannya lumayan gitu, dan ini anak-anak kita gitu. Nah, paling tidak tadi kan Pak Ondo mengatakan paling tidak karena sudah ada obatnya ya, ibu-ibu yang selama ini khawatir tidak tahu harus memberikan apa gitu, agak sedikit terobati kekhawatirannya gitu untuk melihat bahwa obatnya paling tidak penangkalnya ada gitu sekarang ini. Obat yang sudah hadir Fomepizol ini dianggap tadi dinilai sebagai memitigasi untuk meminimalisir munculnya korban meninggal yang lebih lagi. Jadi kita tentunya berharap di kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini korban meninggalnya cukuplah sampai dengan 133 orang. Jangan sampai tentu kita mendengar lagi kabar-kabar buruk yang keluar dari pihak tenaga kesehatan. Makanya soal habit ini masih akan menjadi perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania, masih banyak poin begitu yang menarik untuk kita simak dari hal-hal yang disampaikan oleh para penelpon kita pagi hari ini. Yang pertama menarik tadi membahas soal pendapat atau pertanyaan ini dari Pak Ondo, bahwa negara Singapura yang negaranya kecil saja ini bisa memproduksi obat sedemikian rupa yang bisa menghilangkan atau mengobati racun dari etilen glikol itu. Itu ya. Indonesia ini negara besar, tidak kurang orang pintar. Kenapa kok nggak bisa produksi obat sendiri? Itu kurang lebih pertanyaan Pak Ando kalau saya terjemahkan begitu ya. Iya. Kemudian dikatakan apa sih faktornya begitu? Apakah karena SDM, apa karena teknologi, ada anggaran, atau karena anggaran gitu? Ada banyak sekali sih faktor gitu ya. Bahwa ketahuan ternyata ya memang masih ada bolongnya gitu kan. Bagusnya itu kan, pembelajarannya itu kan. Betul. Ternyata gitu loh, kita tuh masih ketinggalan untuk hal-hal tertentu ya. Tapi ya ini menjadi PR gitu ke depannya. Diserahkan kembali kepada orang-orang pintar yang disebut tadi oleh Reno gitu untuk memastikan bahwa kedepannya ini jangan sampai kita kekurangan obat gitu. Apakah misalnya ini obat yang harusnya kita punya atau tidak gitu. Tapi terbukti sekarang ketika ada penyakit yang merebak seperti gangguan ginjal akut, ternyata obatnya harus kita datangkan dari luar negeri gitu. Kenapa kita nggak bisa produksi sendiri? Menarik apa yang dikatakan oleh Ibu Indra sebenarnya juga mengatakan yang namanya obat itu kan pasti ada kandungan zat kimianya yang harusnya itu kan biasanya itu ada efek sampingnya. Masa kita nggak bisa antisipasi gitu bagaimana mengobati efek sampingnya gitu. Ya itu hal-hal yang akhirnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terungkap karena ada kasus ini. Tapi yang terdekat itu solusinya bagaimana gitu, jangan sampai ada korban yang jatuh meninggal dunia lagi gitu. Apalagi ini anak-anak balita gitu ya. Tadi kan sempat nanya juga tuh, kalau misalnya anak sakit kebiasaannya dikasih obat atau ke dokter dulu gitu kan. Tapi ternyata dia tidak memilih obat dulu. Ini berarti apa pengobatan yang diberikan? Berarti ini pencegahan, makan, nutrisi dan lain sebagainya itu juga tidak kalah penting. Jadi sebenarnya ada hal-hal lain. Menarik gitu kemarin ketika pada saat paracetamol atau bukan paracetamol tapi obat sirup itu dilarang peredarannya kan sempat tuh ya ada surat edaran gitu sempat dilarang. Semua obat sirup itu ya? Sekarang kan sudah mulai dikendorkan gitu ya karena sudah diketahui gitu kurang lebih apa yang terjadi. Tapi menarik bahwa kemudian juga dianjurkan yang namanya anak demam itu sebenarnya ada cara-cara lain non farmakologis yang bisa dilakukan, misalnya dikompres gitu. Ini lagi-lagi dari pengalaman pribadi yang namanya orang tua ketika anak demam itu pasti paniknya luar biasa gitu kan. Dan ketika diketahui misalnya adalah penangkal pertamanya, penawar pertamanya itu adalah obat demam dulu gitu ya, obat demam gitu. Nah, kan kadang-kadang kita misalnya juga harus memperhatikan soal dosisnya, berat badan itu juga menentukan gitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ketika kita misalnya ke dokter itu kan lebih pasti sebenarnya. Lebih firm ya. Lebih firm gitu. Jadi diketahui misalnya demamnya karena apa dan lain sebagainya. Tapi biasanya memang kalau demam itu dikasihnya obat demam dulu kan gitu. Karena dibilang itu belum penyakitnya. Ini baru ada gejala klinisnya ya. Gitu. Nah, memang waktu itu juga ada cara-cara lain gitu yang dianjurkan misalnya kompres dan lain sebagainya gitu, tidak hanya obat sebagai penangkal. Dan kalau herbal juga tadi kan Bu Indra bilang sebenarnya ada loh.
Kenapa tidak dikembangkan begitu ya? Kelapa muda dan lain sebagainya gitu, untuk penangkal racun lah paling enggak gitu ya. Lagi-lagi ini kembali ke pengobatan konvensional tempo dulu ya, mungkin dari segi farmasi masih belum semaju sekarang ya, Mbak Kania yang tadi disampaikan oleh Ibu Indra. Tapi saya tertarik tadi ketika Ibu Indra mengatakan bahwa yang namanya obat itu kan pasti ada kimia, pasti ada side effect-nya. Saya coba mencari apa sih sebetulnya side effect dari fomepizole ini. Ada beberapa ya, ada sakit kepala, ada pusing, ada mual, kemudian ada rasa tidak enak atau rasa legam di mulut. Ini adalah beberapa side effect yang mungkin muncul ketika fomepizole ini diberikan kepada pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Baik, tentunya ini apapun itu adalah menjadi kabar baik yang harus kita terima dengan terbuka, dan tentunya ini jangan hanya berhenti di sini saja ya. Jadi masyarakat tuh harus selalu waspada yang pasti, dan juga menjadi konsumen yang cerdas ya. Kalau kita bicara soal obat gitu ya. Betul. Dan konsumsi obat gitu ya pada umumnya gitu. Ini juga yang dianjurkan sebenarnya oleh BPOM gitu. Jadi misalnya membeli dan memperoleh obat hanya di sarana resmi, ya kan. Tadi soalnya sempat disinggung udah ketahuan obatnya jangan sampai dipalsuin gitu kan. Ya kan Pak Odo tadi ngomongnya seperti itu ya. Jadi beli dan peroleh obat hanya di sarana resmi gitu, dan kemudian memastikan bahwa ya memang hanya di apotek yang memiliki izin penyelenggara sistem elektronik farmasi. Kalau misalnya dibelinya secara online, jadi ada beberapa hal gitu yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan mengkonsumsi obat itu juga jangan sembarangan gitu ya. Jadi harus lebih cermat juga. Oke, ya kan? baik. Terima kasih Mbak Kania Sutisna Winata, anggota Dewan Redaksi Media Group, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia hari ini. Pemirsa, gerak cepat pemerintah ini tidak boleh berhenti di sini karena kini publik masih menunggu kejelasan informasi. Badan POM mesti segera menelusuri semua obat yang berpotensi mengandung senyawa-senyawa berbahaya. Kiranya kesempatan ini juga bisa menjadi momentum bagi bangsa untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini terlalu gampang membeli dan mengkonsumsi obat. Sekaligus mengubah kebijakan negara yang saat ini juga lepas kontrol dengan membiarkan obat-obatan dijual bebas. Demikianlah pemirsa, akhir dari Editorial Media Indonesia hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Saya Rino Reksa pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV